Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Nawan Kurniawan. Saat ini saya berada di kandang ayam. Namun di sini model ayamnya tipe ayam petelur. Jadi untuk ayam model seperti Indio Gigante itu ada di kandang yang satunya. Jadi di sini ada tipe-tipe ayam seperti Barred Rock. Kemudian ini ayam Frise sama ayam Frise. Ini ayam Frise ini ayam dari Prancis ya. Ini seperti ayam Barred Rock, ayam Frise. Kemudian ada Jersey Giant juga. Ini Speckled Sussex. Kemudian ini Frise. Jadi di sini kandang model tipe-tipe ayam petelur. Jadi untuk pengembangan ayam Indio Gigante saya bedakan kandang, karena kalau yang tipe ayam petelur seperti ini untuk pakannya itu khusus ya. Jadi beda dengan ayam tipe-tipe ayam seperti Indio Gigante. Di sekalian saya bedakan tempatnya biar untuk ngasih pakan itu lebih mudah. Ya, seperti ini. Tapi di sini saya tidak mau membahas tentang ayam model tipe-tipe petelur seperti ini. Saya akan membahas tentang ayam Indio Gigante yang ada di Indonesia. Mumpung di grup baru rame, ada yang bertanya, kenapa kok ayam Indio Gigante yang ada di Indonesia ini belum seperti yang ada yang di Brazil? Nah, ini cukup penting untuk dibahas ya. Sebenarnya saya mau membahas ini sudah lama tapi belum sempet, dan ini ada momentum juga. Ada salah satu temen itu di grup bertanya seperti itu dan rame dibahas. Jadi sekalian saya di sini kita sharing-sharing tentang bagaimana ayam Indio Gigante yang ada di Indonesia pada saat ini. Jadi tentang pembahasan tentang ayam Indio Gigante kan tadi malam itu di grup agak rame ya. Ada yang bertanya kalau kenapa Indio Gigante yang ada di Indonesia itu kok nggak sama seperti yang ada di Brazil. Nah, itu rame banget itu pembahasan di grup. Ada yang ngomen kebanyakan tanya, ada yang ngomen positif, ada yang ngomen negatif. Jadi ini perlu dibahas karena mungkin ada orang yang bertanya-tanya ya, kenapa kok nggak sama? Sedangkan kalau kita biarkan itu tentu ada, nanti pastinya ada nilai negatif di para orang yang ingin membeli Indio Gigante. Jadi orang yang mau membeli Indio Gigante itu nggak jadi. Wah, Indio Gigante yang ada di Indonesia nggak sama seperti yang ada di Brazil. Jadi membuat citra ayam Indio Gigante ini terlihat buruk. Hasilnya enggak ya. Jadi karena mungkin kurang penjelasan aja dari teman-teman, terutama dari teman-teman peternak ayam Indio Gigante. Jadi kurang menjelaskan bagaimana ayam Indio Gigante ini dari negara Brazil ya. Dan memang dari asalnya ini Indio Gigante dari katanya aja udah dari bahasa Latin ya, dari Indio Gigante, Indio dan Gigante. Jadi awal mula ayam ini tuh diciptakan di negara Brazil. Jadi negara Brazil ini pencetus awal ayam Indio Gigante. Nah, ayam Indio Gigante ini sejarahnya tentu teman-teman udah pada browsing di internet, entah di Facebook, entah di Google, atau entah di YouTube. Tapi intinya Indio Gigante ini diciptakan belum lama di dunia perayaman, khususnya di dunia ini. Jadi di negaranya sendiri sana perkembangannya pun juga sudah banyak tapi belum menyebar luas, karena tujuan utama kan untuk
diambil dagingnya ya Indo Gigante itu. Namun karena ini Indo Gigante ini adalah ayam yang super topnya ayam, jadi untuk di negara sana pun juga masih diciptakan untuk ayam hias, ayam kalau di sana untuk ayam kontes panjang-panjangan di sana ya. Jadi perkembangannya di sana dan harganya di sana pun juga masih mahal. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang bertanya kenapa kok harga Indo Gigante ini sangat mahal ya, di negara sananya pun gak mahal, apalagi di Indonesia. Nah, kita lanjutkan tadi yang pembahasan kenapa kok Indo Gigante yang ada di Indonesia ini belum seperti yang ada di Brazil. Nah, jadi begini, untuk teman-teman itu yang belum paham, jadi negara Brazil itu adalah negara yang cukup jauh dari Indonesia. Jadi untuk mendatangkan ayam Indo Gigante pun juga sangat susah ya. Apalagi dari benua saja, Brazil ada di benua Amerika. Jadi Indo Gigante sendiri pun datang atau ada di Indonesia itu belum lama. Jadi sekitar mungkin paling lama itu awal-awal datang itu sekitar 2017 atau 2018 itu belum booming ya. Baru mulai booming itu di akhir 2019, 2020 kemudian sekarang. Nah, ini Indo Gigante sangat marak di Indonesia. Nah, kemudian muncul Indo Gigante yang ada pada saat ini. Tentunya teman-teman yang kritis ya, membandingkan ayam Indo Gigante ini kok belum sama. Nah, ayam Indo Gigante yang ada di Indonesia itu kalau saya ambil itu mayoritas dari negara Turki. Jadi walaupun itu Indo Gigante, tapi kita ambilnya bukan dari negara Brazil langsung, tapi dari negara Turki. Jadi teman-teman itu mungkin teman-teman peternak itu harusnya lebih terbuka ya untuk menjelaskan dari mana mendatangkan ayam Indo Gigante. Tapi mungkin dari teman-teman peternak sendiri juga kurang paham ya. Jadi ada teman-teman yang beli Indo Gigante kemudian dibesarkan. Nah, pertama dia beli itu peternak yang sebelumnya juga bilang kalau ini Indo Gigante pure dari negara Brazil. Nah, mungkin seterusnya itu akan membuat suatu sistem yang mungkin sangat susah ditebak, sangat susah dipertanggungjawabkan, karena emang dari awal itu emang peternak awal itu bilang kalau ini pure dari Brazil. Nah, jadi mungkin akan saya luruskan. Jadi kalau untuk teman-teman yang lain sudah bilang seperti itu, nah untuk di peternakan saya sendiri, saya itu mendatangkan Indo Gigante belum dari negara Brazil langsung, tapi dari negara Turki. Teman-teman bisa dicek di Facebook atau di YouTube, itu teman-teman bisa cek itu dari peternak sana, namanya teman saya itu Mustafa Aslamaji. Jadi teman-teman bisa cek, cross check juga line peternakan saya itu dari sana. Jadi teman-teman yang mungkin bertanya-tanya kok belum bisa ayam Indo Gigante itu yang ada di Indonesia belum sama seperti yang di Brazil, karena saya kita mayoritas ambilnya dari negara Turki, dan negara Turki di sana pun juga masih jarang ayam Indo Gigante. Walaupun nanti ada penjelasan tersendiri, kalau otomatis kalau Indo Gigante walaupun ambil di negara mana saja pasti bentuknya juga seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bisa cek dulu Indo Gigante tempat peternak yang ada di Indonesia. Jadi jangan langsung asal beli. Teman-teman bisa cek dulu bentuknya, terus kualitasnya seperti apa. Nah, untuk saat ini kan saya juga baru proses upgrading materi yang tentunya kualitasnya insya Allah akan lebih bagus, walaupun belum bisa disamakan seperti yang ada di Brazil. Tapi untuk dari postur, terus berat badan, terus dari bentuknya juga alhamdulillah udah sama. Nah, seperti itu ya penjelasannya. Jadi untuk penjelasan selanjutnya, untuk kenapa kok nggak langsung kita ambil dari Brazil, itu nanti mungkin akan ada video selanjutnya. Tapi yang jelas untuk teman-teman yang masih bertanya-tanya kenapa Indo Gigante yang ada di Indonesia itu belum seperti yang ada di Brazil, karena memang dari awal kita ambilnya Indo Gigante itu
belum dari negara Brazil, tapi dari negara Eropa. Dan di negara Eropa sana pun perkembangannya juga masih sangat sedikit. Jadi kita itu ngambil dari sana pun juga modalnya harus banyak. Apalagi teman-teman yang ada di Indonesia itu cukup kritis juga ya. Jadi perlu seperti ini penjelasan. Jadi mungkin untuk teman-teman yang bertanya-tanya itu juga nggak masalah, nggak ada salahnya. Tapi juga dari peternaknya harusnya juga detail menjelaskan, karena ini barang ayam juga ayam yang bukan ayam yang murah. Jadi perlu kita itu menjelaskan sedetail mungkin biar calon pembeli itu tidak kecewa di kemudian hari. Mungkin itu saja penjelasan sedikit dari saya. Nanti perkembangannya seperti apa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.